Selamat pagi teman-teman semua, Fahrun, Gitra. Kita tunggu yang lain untuk bergabung. Welcome to my pantry. Ya, oke. Oke. Pagi teman-teman semua, mungkin bisa saya remind dulu. Kalau mau ada pertanyaan hari ini, konsultasikan portfolio Anda bisa diajukan di chat, di kolom chat ya. Bagaimana tradingnya minggu ini? Apakah sudah berhasil membuahkan profit demi profit atau cuan demi cuan, atau masih bingung? Oke, kita mungkin akan mengulas dulu apa yang terjadi pada minggu ini setelah FOMC meeting itu selesai. Nah, kan flashback nih ke minggu lalu ya. Kan minggu lalu saya bilang bahwa apa sih yang market tunggu-tunggu gitu. Selama ini trennya masih sideways aja. FOMC meeting itu apa sih efeknya kepada market kita gitu. Akhirnya setelah mereka selesai mengadakan meeting itu 2 hari, maka kemarin Kamis pagi itu kita menerima keputusan mereka bahwa ya lagi-lagi ceritanya masih demikian, belum banyak perubahan juga gitu ya. Bahwa the Fed terdengar hawkish, bahwa dia akan mantap mulai menaikkan suku bunga sejak Maret nanti, dan selama tahun ini kemungkinannya juga kenaikan suku bunganya akan sebanyak 4 kali ya. Terus kemudian kenaikan besarannya so far kami mengumpulkan survei analis ya mungkin sekitar 25 bips setiap kalinya, atau awal-awalnya itu bisa 50 bips gitu, bisa lebih besar ya. Nah, di Indonesia sendiri analis BCA sepertinya sudah membuat report beberapa waktu yang lalu bahwa kita juga mungkin akan mengikuti proses kenaikan suku bunga tersebut di second half, tapi kita ya, dan probably terjadinya itu sekitar 2 kali dengan besaran yang memang belum bisa dipastikan, but maybe setiap kenaikannya ranging antara 25 sampai 50 pips. Oke. Thank you teman-teman semua untuk bergabung pagi ini. Kita akan segera mulai sesi ATA. As the Analyst, Thank God It's Friday dari HP Sekuritas. Kalau ada portfolio yang mau dikonsultasikan, bisa tulis saja di kolom chat langsung ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Oke. Seperti biasa, pada sesi kali ini saya akan mereview dulu bagaimana performance rekomendasi kita selama seminggu terakhir. Oke, dari tanggal 24 sampai 28 Januari ini, oke. Ya, secara composite, secara general, kita bicara secara general dulu. Nah, ya IHSG memang masih bergerak di sesi sideways ini, di pattern sideways. Kemarin tanggal berapa nih? 2 hari yang lalu ya, 3. Tanggal 25 Januari itu, kita malah kembali menguji support di level 6520, 23 persisnya. Tapi level supportnya itu persis sekali menyentuh maksudnya level low-nya itu persis sekali menyentuh level support dari trend sideways ini. So, we are still within range ya. Jadi bayangin kalau misalkan ada sebuah channel nih yang yang besarannya tinggi, support dan resistannya sama dari kiri ke kanan. Nah, we are still in that area gitu ya. Masih di dalam parit tersebut. Oke, so ya mau gimana lagi? Ternyata FOMC meeting yang kita tunggu-tunggu malah membuat pasar minggu ini ajrut-ajrutan, ya kan? Dari high-nya kita sempat ngalamin, high-nya tanggal berapa? Oh, oke. Minggu lalu ditutup bagus di sekitar angka 6.700, tapi langsung juga minggu ini dibawa turun ke 65. So range-nya masih segitu-segitu aja, antara 6523 sampai 67
mulai 6725 sampai 6750. Nah, itu dia mulai nervous untuk melanjutkan kenaikan gitu ya. Oke, so hari ini apa yang kita harapkan dari IHSG? Kenaikan 2 hari ini masih harus dituntaskan dengan naik ke atas ketiga lapis moving average. Itu kalau bisa sekalian nutup gap, ada gap ya di sekitar 6523. Oke. Langkah pertama adalah 6650, 6650, kemudian low-nya berapa? 6645. Iya, berarti sekitar 6650. 6650 adalah resisten IHSG hari ini. Ada 3 lapis, 3 tumpuk moving average, dan kemudian juga sekalian nutup gap di sekitar situ 6650. So mudah-mudahan penghujung minggu ini bisa dikonfirmasi ya, posisinya diamankan, maksudnya diamankan supaya minggu depan menyediakan platform yang lebih aman untuk kembali menuju ke 6725 sampai 6750 demikian. Nah, bagaimana dengan net buy asing? Kayaknya kemarin sempat ada penjualan jual bersih sekitar 100 M ya, tapi for the whole week, kita carinya for the whole week. For the whole week apakah masih aman? Oke, net foreign sell. Oke. Untuk for the whole week ini ada penjualan tapi tipis, cuma sekitar 29 M di all market ya. Kemudian kalau selama sebulan terakhir, which is sama dengan year to date karena Januari belum berakhir, ini baru tanggal 28, tapi net buy asing sudah terdata sebanyak 5,96 T, hampir 6 T ya. Tapi belinya di mana aja ya? Nah, mungkin kita perlu intip saham-saham blue chips yang kemarin mulai bisa naik ke atas resistance, big banks terutamanya. Mungkin juga ditopang oleh sentimen keluarnya rilis laporan keuangan di kuartal 4 2021 kemarin ya, yang pastinya jauh lebih cantik daripada performance tahun 2020 ya. Itu wajar karena itu yang dinamakan low base effect, karena dasarnya dari tahun 2020 tuh memang pas lagi jeblok-jebloknya. So 2021 kelihatannya kinclong banget ya kan. Nah, yang berat memang tahun ini 2022 karena ini adalah tahun pembuktian yang sebenarnya gitu loh. Jadi comparisonnya kalau tahun 2020 ke 2021 jelas bagus banget ya, jelas thumbs up gitu. Nah, dari 2021 bisakah mereka masih mempertahankan performance sekian bagus di 2022 yang mulai teruji nih, yang mulai ekonominya mulai bergeliat lagi gitu. Dan mana lagi ditambah oleh masalah kenaikan suku bunga, malah inflasi jadi tinggi gitu. Dan kemudian juga penguatan USD ada di depan mata ya, karena tapering ini segera dilakukan, alias pembelian US Treasury Amerika yang tadinya membengkak karena stimulus mereka yang segede gaban itu dihentikan. So itu akan membuat US dollar menguat. Nah, dan tentunya mengancam IDR kita ya kan. Sorry, aku lompat-lompat terlalu banyak di sini. Dari tadi mau ngomongin Kikos nggak jadi-jadi. Sebaiknya kita mulai saja. BSDE, hari Senin. BSDE, kami merekomendasikan hari BSDE, tapi ternyata ya confirm ini harus di cut loss. Kenapa? Terjadinya tanggal 26 Januari kemarin ya, ini confirm jebol support. So I hope yang buat punya BSDE sudah clearing position, but maybe dengan dia berada di sekitar, maksudnya sudah clearing position lebih cepat. Nah, karena kalau cut loss-nya di sini telat, justru di sekitar harga berapa nih 890 saat ini RSI-nya sudah semakin oversold, udah semakin matang oversold, dan ada support dari level previous low bulan Juli Agustus lalu. So sebenarnya jadi ini adalah area yang tepat untuk spekulatif buy BSDE ya. So I have to admit calls kita BSDE hari Senin kemarin kurang tepat entry point-nya, tapi justru sekarang ini lebih menarik ya. So mungkin buat yang belum punya posisi di BSDE,
mau fishing hari ini boleh silakan. Dan target terdekatnya ini lumayan jauh karena MA 10-nya jauh di atas, ada di sekitar angka 950 sampai 960. Nah, buat trading bolehlah BSDE ya. Capital gain-nya lumayan, potential upside-nya. Kemudian Indi. Nah, kalau Indi saya mau nyombong ini. Kenapa? Karena begitu kita rekomen hari Senin tanggal 24 itu langsung melesat. Yeay. Melesat apa, sempat arah ya? Iya, Indinya sempat arah loh tuh. Mudah-mudahan teman-teman ikutin HP Kikols kita setiap hari. Baru dikasih tahu paginya, hari itu juga langsung melesat arah Indi ke posisi penutupan 1980 ya. Dan wajar kalau dia sudah dia harusnya dia ada gap ini di 2150. Ya, Indi cakep banget. Gitra pastinya cuan tebel nih di sini nih. Indi ini harusnya ada gap di 2150, tapi sayang begitu dia sampai di 2100 belum ya, sekitar situ udah langsung mundur. Tapi nggak apa-apa, uptrendnya masih terjaga. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan trailing stop dengan jurus seperti ini, I will let my profit run, ya kan? Ini kan Indi kan ceritanya lagi kencang nih naiknya. Batubara, terus dia juga lagi ada sentimen bagus tuh. Yang anak usahanya yaitu PT Toba bekerja sama dengan Gojek membentuk perusahaan patungan namanya Elektrum. Elektrum ini bekerja sama dengan IBC, Indonesian Battery Corporation, dan juga Foxconn, dan perusahaan skuter dari Taiwan namanya Gogoro akan mengembangkan ekosistem battery charging station and swapping gitu ya. Jadi kalau nanti kalian beli skuter Taiwan ini yang mereknya Gogoro, baterainya habis, ada tuh semacam SPBU-nya gitu. Tapi bentuknya bukan BBM liquid of course. Bentuknya kayak baterai yang tinggal kalian colokin, kalian angkat dari motor kalian, and then kalian swap. Kalian tuker baterai yang udah penuh dari di charging station itu, masukin lagi ke motor kalian, udah jalan lagi gitu. Dan ini sudah ada beberapa charging station memang yang pakai adalah armada Gojek ya. Nah, dengan sentimen bagus seperti itu, artinya Indi mulai beralih ke industri EV, electric vehicle mungkin ya. Dan kalau kalian menetapkan trailing stops dengan jurus seperti ini, kalau harga sahamnya ditutup di bawah low hari kemarin baru saya jual, maka belum necessary untuk jual Indi saat ini. Kecuali mungkin kalian menetapkan target kalau Indi tutup gap 2150, oke lah saya lepas dulu, fine. Kalau sudah ikhlas dengan cuan yang diperoleh, maka menjual dengan posisi untung itu sangat amat tidak dosa ya. Oke. Indi menurut kami juga belum urgent untuk jual, yang kalau yang masih hold ya, mungkin dalam hari ini posisi ini volumenya pada waktu breakout kemarin gede banget, so this is a solid breakout gitu. Mudah-mudahan more to come penguatannya 2150 setidaknya gap ini bisa ditutup ya. Dan target tertinggi selanjutnya ada di sekitar area 2350 sampai 2400. ERA, hari berikutnya kami ada rekomendasi ERA. ERA memang masih belum kemana-mana. Sejujurnya memang secara downtrend dia masih turun. Oke, hari tanggal 26. Tanggal 26 ada penguatan nih, mulai terlihat ada unjuk gigi ya, tapi volumenya memang masih kecil ya, dan belum mantap di atas MA10. So, ERA I hope segera bisa dia tutup di atas harga 545. Ini kalian boleh average up atau baru mulai masuk yang mantap ya. Kalau sudah closing di atas 545 yang mantap gitu. Dan target terdekatnya ada di sekitar harga 570 dulu, 570. Ini untuk jangka pendek karena jangka pendeknya harus diakui dia masih downtrend. So, hopefully segera tembus 570 dan baru dia bisa ngejos ke 600 sampai 610. Oke. SSIA. SSIA sama juga nih kurang lebih perilakunya sama BSDE tadi ya. Sejak kita rekomen memang belum ada pergerakan yang berarti, tapi today mungkin bisa lebih dilirik nih. Kenapa?
Karena candlenya kemarin bikin doji. Dojinya itu shadow panjangnya, shadow kakinya itu lumayan panjang. So, artinya dia recover dari ground yang lumayan dalam dan bisa memposisikan diri di area aman. Area amannya itu belum aman sih sebenarnya. Maksudnya bisa ada technical rebound dari support yang lumayan dalam dan posisi closingnya maksud saya cukup tinggi ya, bahkan bisa kembali di posisi previous di posisi closing hari sebelumnya gitu. Jadi artinya open sama close itu sama ya. Dan SSIA terus terang menarik ini dengan posisi doji di area support ya. Sementara di sisi RSI indikator ada positive divergence. Artinya walaupun SSIA ini nyemplung terus ya, semakin lama semakin dalam, bikin semakin rendah titik low-nya, tapi ternyata RSI-nya sudah mulai naik. Nah itu nggak sinkron yang bagus menurut kami. Kenapa? Artinya sudah mulai terdeteksi adanya momentum beli di area support ini ya. Angka 400 sendiri memang sangat menarik sebagai support psikologis, angka bulat itu. Dan target naiknya lumayan jauh. MA10 pastinya target terdekat itu ada di sekitar angka 435. Oke. Lumayan. Hampir 10%. 435 ya. SSIA tadi sudah, terus apa ya, BBTN. Nah, BBTN merupakan rangkaian dari Big Banks yang kami rekomendasikan selama minggu ini. Kami sudah keluarin BBTN, BRI, BCA selama minggu ini ya. Dan today kalau teman-teman adalah klien HPS, maka akan mendapatkan key calls hari ini saham BCA ya. BRI sama Mandiri juga cakep loh. Mereka sudah mulai tembus resistance. So, mudah-mudahan blue chips old economy ini, old school ini akan yang bantu dongkrak indeks lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi ya. BBTN juga posisinya spekulatif buy di sekitar 1555. Target terdekat pastinya MA10 di sekitar angka 1650. Kemudian target idealnya sih bagusnya sampai 1750 ya. RS-nya juga sudah di area oversold kok. Udah sah untuk rebound ya. Mudah-mudahan banking akan jadi pendukung kita dalam beberapa hari ke depan atau minggu ke depan. Rumah sakit Mika. Nah, rumah sakit Mika juga harus diakui ini performance-nya oke banget. Kemarin ke tanggal 26 itu berhasil 24, 25, 26. Iya, pas harinya. Nah, sekali lagi key calls kami pagi hari kemudian pas market buka ini langsung membuahkan hasil. Nggak rugi banget kan kalau ngikutin HP key calls-nya kita. So stay tune teman-teman. Kalau misalkan kalian adalah klien, maka akan mendapatkan tips untuk market sebelum buka. Jadi bisa begitu market buka langsung tahu apa yang mau dibeli dan mudah-mudahan cuan seperti ini. Amin. Oke. Mika-nya ini so far kami target jangka pendek ada di sekitar angka 2430 sampai 2450. Kikos hari ini apa? Ya, dari large sticker. Kikos hari ini apa? Wah, udah pengen minta contekan ya. Kalau klien harusnya dikirim email tuh, Pak, Bu. Oke, nanti kita bahas. Saya baru sampai Mika. Mika-nya target jangka pendek kita di sekitar 2430 sampai 2450 ya. Mudah-mudahan masih bisa jalan terus. Let your profit run. Kalau sudah mulai gamang atau senewen pegangnya di ketinggian alias cuannya udah kebanyakan gitu. Ya itu sih saya selalu bilang tergantung keikhlasan kalian. Apakah sudah ikhlas mau TP di sini atau kalau masih mau let your profit run terapin ini aja, trailing stop seperti yang tadi saya ajarin ya. BBRI, nah oke. BBRI hari ini kalau dia bisa closing, saya nggak minta jauh-jauh deh. Kemarin closingnya 4140. Nah hari ini kalau bisa closingnya mantap di atas 4160 itu sudah providing good enough ground untuk minggu depan.
Target jangka pendek ada di sekitar 4250, kemudian target patternnya sendiri adanya di 4400 ya, udah hampir dekat dengan level tertinggi sebelumnya itu ada di sekitar 4460. Oke. Tekim. Nah, Tekim ini menarik sih. Ya, kemarin memang dari sejak kami kikos tanggal berapa tuh? 24, 25, 26, 27 kemarin ya. Tekimnya ternyata masih nyemplung. Oke, it's okay. Kenapa? Karena masih di sekitar area support. Dari supportnya di mana nih? 6625 sampai 6600. Oke, kemarin closing 6750 ya. Dari sisi RSI masih ada positive divergence loh. So tapi dia perlu cari ground support yang mantap dulu memang. Kalau hari ini belum ketemu di sekitar 6750 harga closing kemarin, ya probably kita harus tunggu sekitar 6600 6600-an gitu. Oke. Kemudian hari ini apa? Hari ini BBCA. Fahrun bertanya, Rusia Ukraina sedang memanas, dampaknya bagi ekonomi dunia apa? Iya, itu seperti aku pernah bilang, bahwa kalau ada geopolitical tension seperti ini, pasti ngaruhnya ke komoditas, ya. Karena kalau ada ketegangan di suatu wilayah, maka biasanya ada alasan politik dan alasan komersial pastinya gitu ya. Ada alasan ekonomi, maksudnya. Kalau dari suatu ketegangan politik, ya ini akan mempengaruhi harga crude oil, harga komoditas, harga crude oil juga so far. Coba kita lihat chartnya. Harga crude oil. Iya, oke. Harga crude oil sudah dari awal tahun ini memanas ya. Sekarang sudah berada di sekitar harga 88 lagi. Tapi kemarin itu 2 hari yang lalu ada doji, dan doji di area resisten ini, sementara juga RSI-nya sudah berada di area overbought ya. Apakah akan membawa harga crude oil ini sedikit turun ke supportnya di sekitar 83? Ini tergantung bagaimana perkembangan geopolitical tension ini memang. Tapi so far saya melihat tren harga minyak ini masih intact ya. Kalau dia mau bikin reversal, mungkin dia mau bikin pola double top ya. Jadi topnya harga minyak itu ada di sekitar angka 88 dan kemudian supportnya itu di sekitar 83 sampai 82. Nah, kalau misalkan angka M itu jadi di atas, itu namanya adalah pola reversal double top yang akan mengerek harga minyak turun. Oke. Bagaimana perkembangan dari geopolitical tension ini akan mempengaruhi outcome harga minyak. Oh ya, dan jangan lupakan juga negara OPEC Plus, Amerika, dan pengerahan output di Libya, produksi maksudnya, akan meningkatkan supply minyak. Amerika juga akan membuka cadangan minyak mereka. So hopefully ini harga yang terlalu tinggi bisa kembali di offset ya, bisa kembali menjinak gitu. Kenapa? Karena Amerika kan lagi berjuang nih dengan inflasi ya. Salah satu yang membuat inflasi tinggi adalah harga komoditas yang meroket seperti ini gitu loh. So mereka jaga banget, mereka usaha banget istilahnya juga gitu untuk mampu berlalu dari inflasi mereka yang ada di angka 7%. So I believe ya masalah inflasi ini akan berusaha ditalangi dengan salah satunya adalah menggelontorkan cadangan minyak Amerika begitu. Oke, tadi sampai mana ya? Oh ya, hari ini kickoff-nya BCA. Market udah mau boleh buka, so aku akan cepat-cepat karena teman-teman juga pastinya mau pantau market ya. BCA hari kemarin dojinya disusul oleh candle hijau yang bagus posisinya, sudah bisa ke atas MA10 lagi.
So, hari ini mudah-mudahan BCA bisa bergerak terus ke angka 8.000. Kalau lewat angka bulat ini, karena ini adalah resisten psikologis, maka Bapak Ibu bisa average up. Oke. Target terdekatnya ada di sekitar target dari pattern dari BBCA ada di sekitar angka 8.200, itu buat jangka pendek ya. Kemudian ITMG batu bara, tapi batu baranya sih turun ya. Batu baranya lagi futures bulan Februari batu bara turun sih tadi saya baca minus 6%. Tapi ya batu bara itu memang masih volatil kok pergerakannya. ITMG kemarin candlenya bagus banget soalnya. Penguatannya juga makin mantap. Dia ada gap di sekitar 2400 ya. Jadi menurut saya di situ targetnya ITMG ya. Dan ya kalau saya bilang saya adalah technicalist sejati, maka sebenarnya nggak perlu lihat sentimen apa-apa, cukup melihat chart aja gitu. And I believe si ITMG ini masih ada potensi. Oh ya, ada gap satu lagi di sekitar harga, kemarin udah ketutup. Gap awalnya di 22050 sudah tertutup kemarin karena kemarin closingnya 22150. Oke, so gap kedua adanya di 24.100. Mudah-mudahan segera bisa dicapai. Excel dan Kalbe. Ada pertanyaan dari Excel dan Kalbe mengenai Excel dan Kalbe. Oke. Excelnya oke, sebentar. Ini ada ada area resistennya, Pak, Bu. Di sekitar harga 3.200, 3220 persisnya. Kalau Excelnya hari ini nyampe di situ, tolong lihat-lihat dulu apakah dia mampu tembus atau enggak. Kalau enggak, ya apa boleh buat. Perilakunya juga kurang lebih masih sama kayak IHSG, masih sideways gitu-gitu aja, dengan range resisten 3220 dan supportnya yang paling bawah tuh di 2950 ya. Tapi di support yang di sekitar area tengah-tengah, support yang lebih tinggi maksudnya ada di sekitar angka 3070. Kalbe. Sektor kesehatan ini juga kayaknya mungkin bangkit lagi ya. That's why kenapa Mika itu waktu kemarin tanggal 26 saya rekomen langsung naik hari itu juga karena kasus Omikron secara nasional ini mulai meningkat pesat ya. Bahkan dalam 2 hari terakhir ini kita sudah sampai di angka pertumbuhan kasus baru itu sudah sampai 7.000, 8.000. Hati-hati loh teman-teman. Di DKI Jakarta sendiri sudah di atas di 3.500 ya. Minggu lalu kan kita bahas bahwa metode penyebarannya itu karena dia lebih transmissible, jadi eksponensial, satu orang bisa nularin 3 gitu. Apalagi kemarin juga ada acara yang rame banget tuh di suatu mall di Jakarta Utara gitu ya. Udah pasti itu jadi sarangnya. Oke, Kalbe. Tren naiknya masih cukup intact. Tren naik intact berarti sekarang ini untuk tren naik jangka menengah ya. Berarti tinggal kita cari aja targetnya di mana. Supportnya di sekitar angka 1650, sedangkan kalau area resistennya kalau mau average up ya tunggu dulu di atas 1700. Kemudian area TP1 adanya di 1730 sampai 1750. Syukur-syukur dia larinya masih bisa jauh. Uptrend ini berlangsung untuk jangka panjang dengan target cita-citanya ada di sekitar 1900. Oke. MLPL berkaitan dengan penjualan link. MLPL walaupun ini yang mau saya katakan mengenai RSI indikator ya. Kalau ngelihat harga MLPL kan turun terus. Padahal dia sempat tertingginya itu 800 loh di sekitar bulan Juni tahun lalu ya. Dan sekarang di bawah 200 aja gitu. So, harga sudah terpangkas tinggal 25%-nya.
Sementara RSI-nya juga sudah berada di area oversold. Udah dari kemarin-kemarin sih. But the thing is mengenai RSI, kalau kita cuma ngelihat dia ada di area oversold atau overbought aja, itu nggak guna. Ya, karena apa? Kalau seperti saham yang lagi downtrend berat kayak MLPL ini, dia akan terus RSI-nya akan terus bermain di area oversold, sementara harganya juga belum ketahuan berhentinya di mana, gitu. Harganya masih, intinya kalau dilihat dari moving average, harganya masih akan terus di bawah MA10 gitu. Sementara RSI-nya juga ya nguplek-nguplek aja terus di daerah oversold gitu. Belum ada jaminan, tidak ada jaminan bahwa kalau RSI berada di area oversold maka saham akan rebound. Yang lebih berguna buat kita ngelihat RSI ya adalah ketika kalau ada positif atau negatif divergence. Nah, itu saya suka. Never fails me kalau ada positif atau negatif divergence di RSI. Oke. Multipolar supportnya di mana dong ya? Coba kita cari. Carinya pakai apa? Ini harganya udah turun jauh. Oke, coba kita cari pakai Fibonacci. Fibonacci apakah ada pemberhentian? Enggak juga, udah lewat. Oke, mungkin polanya channel. Channel, nah itu di situ. Resistennya memang betul di situ. Supportnya di masih jauh dong. 100. Sekarang harganya 184. Wait. Jangan panik dulu. Aku belum, oke, intinya adalah saya belum kepingin beli MLPL di harga sekarang. Dari sisi teknikal ini masih jelek kelihatannya. Oh, oke, I know. Ini ada pola flag. Ya, oke, bisa kita cari dari pola flagnya. Tiang benderanya segitu tingginya. Nah, ini tiang benderanya kita clone, kemudian letakkan lagi di sini, di titik berikutnya. Iya, masih jauh. Masih sekitar 100. Sorry. Aku seperti ngomong sendiri. Tapi masih jauh loh. Kalaupun dia ada technical rebound, tolong diperhatiin MA10-nya itu ada di angka 220 ya. Bisa lewat nggak? Itu untuk hari ini loh. Nggak tahu besok-besok. Kalau enggak, ya rasa-rasanya jalan turunnya masih belum puas gitu. Ke sekitar angka 100. Oke, harap teman-teman berhati-hati kalau yang punya MLPL ini ya. Trennya emang downtrend, strong downtrend. Oke. Oh ya, satu lagi tips sebelum kita menutup Atta kali ini, coba perhatiin saham CPO seperti AALI, LSIP. Ada kenaikan harga CPO sebesar 2% hari ini, dan LSIP-nya dan AALI-nya juga udah berada di area support, nunggu untuk ditembus ya. Kalau ada breakout MA10 dan 20 di LSIP, berarti itu dia bisa naik ke atas 1.200, itu boleh kita hajar. Kemudian average up-nya di sekitar angka di atas 12.20 average up. Nanti targetnya sih ini mudah-mudahan cakep nih. Kalau LSIP di sekitar 13.403.13.50 gitu. Kalau untuk AALI nunggu breakout 9.900, maka baru kita hajar. Average up-nya di atas angka bulat 10.000 pastinya. Dan target resisten kemarin ada di 10.200. Nah, itu bisa jadi TP1, tapi kalau menurut teori Fibonacci kayaknya cita-citanya ada di sekitar 10.600 gitu. Oke? Iya. Thank you teman-teman untuk kebersamaan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan dalam keadaan yang sehat walafiat dan cuan tebal pastinya. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Happy trading. Semoga cuan selalu.